Shalom, selamat pagi bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Venture dari GMI Tasikmalaya Pontianak mengucapkan salam sehat bagi kita semua. Semoga di hari ini kita semua tetap diberikan kekuatan, kesehatan, baik yang saat ini ada di rumah maupun yang saat ini ada di rumah sakit dalam masa-masa karantina, dan juga rekan-rekan yang sedang mengalami pergumulan dalam sakit penyakit, terlebih yang telah dinyatakan positif pandemi COVID-19. Yakinlah tetap bahwa Tuhan memberikan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan saya pagi ini ingin membawa kita untuk melihat dan diberkati dalam bagian firman Tuhan yang akan sama-sama kita buka dan sama-sama kita baca pada hari ini. Dalam perenungan pagi kita di pagi hari yang indah ini, yang boleh kita nikmati daripada yang Tuhan boleh berikan dalam hidup kita masing-masing. Dan pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk kita melihat dari satu bagian firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17, yaitu dengan judul perikopnya dikatakan jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Tentu ada banyak hal yang akan kita sama-sama lihat dari bagian firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup kita, untuk kita tidak pernah untuk melupakan Tuhan dalam apapun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan saat ini. Mari saudaraku, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita sungguh boleh meminta kepada Tuhan agar Tuhan memimpin dan memberikan Roh-Nya yang kudus itu untuk yang selalu ada di dalam hidup kita, memberikan pengertian akan firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi indah ini. Kami boleh ada sampai pada hari ini, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kami sungguh boleh diberkati oleh Tuhan dengan firman-Mu yang boleh memberikan satu kekuatan dalam hidup kami dan memberikan satu solusi yang terbaik untuk kami apapun yang kami hadapi di tengah-tengah hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bagian firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini ialah pentingnya melibatkan Tuhan. Pentingnya melibatkan Tuhan. Setiap orang yang ingin meraih kesuksesan baik dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, kegiatan ataupun acara, ataupun harus terlebih dahulu dia harus menyusun akan perencanaan-perencanaan yang matang, sehingga apa yang menjadi bagian untuk dia targetkan itu dia boleh memperoleh keberhasilan. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perencanaan adalah salah satu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap orang ketika dia ingin memperoleh keberhasilan dari semua yang akan dia lakukan di dalam kehidupan dia. Dan karena perencanaan ibarat sebuah kompas
petunjuk arah untuk menuju sebuah keberhasilan. Ada banyak hal yang mungkin sudah kita rencangkan dan kita lakukan, yaitu firman Tuhan ini mengajar bahwa untuk selalu kita melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan yang akan kita lakukan. Baik bulan ini ataupun minggu yang lalu, kita sudah persiapkan itu, ya. Dan tahun ini dalam segala hal yang mungkin kita sudah perencanakan. Tahun 2020 saya akan lakukan demikian, saya akan lakukan demikian, ya. Tapi kalau tidak kita melibatkan Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil, saudara. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Artinya apapun yang kita lakukan, undanglah Dia. Dia yang memiliki segala-galanya untuk hadir mengambil bagian dalam setiap perencanaan kita. Ada 3 alasan firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengapa kita pentingnya melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang akan kita lakukan. Saudara, pandemi COVID-19 membuat segala sesuatu itu berantakan, buyar dan sebagainya. Yang sudah direncangkan, yang sudah diplanningkan oleh setiap orang. Tetapi inilah bagian untuk kita renungkan, saudara, bahwa apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, mari kita undang Tuhan untuk hadir di dalamnya. Kita minta untuk Tuhan hadir di dalamnya, memberkati apa yang menjadi bagian perencanaan kita. Dan tentunya yang Tuhan lihat, apakah ini penting untuk kita lakukan atau tidak. Tapi dari bagian firman Tuhan ini, saudara, kita belajar yang pertama, yaitu di ayat 14 bagian A. Di situ dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi, apa yang akan terjadi besok. Artinya bahwa di sini memiliki satu bagian sikap dalam hidup manusia. Pentingnya melibatkan Tuhan, yaitu karena manusia itu sendiri adalah manusia yang terbatas. Kita semua ini terbatas, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok dan hari-hari berikutnya dalam kehidupan kita. Mungkin ada panas, ada terik, ataupun sebaliknya ada hujan badai yang sangat dahsyat. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, hanya Tuhan yang tahu semuanya itu, saudara. Baik dalam kehidupan pribadi saya maupun dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu yang menyaksikan bagian streaming saya pada pagi hari ini. Kita lihat dalam 1 Tawarik dalam pasal 14 ayat 10, ayat 11, ayat 14, itu yang menjelaskan bagaimana untuk terus kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, saudaraku, hidup kita terbatas itu karena itulah kita mengandalkan Tuhan. Dan yang kedua yaitu karena kita hidup, firman Tuhan katakan hidup kita itu cuma sementara, saudara. Hidup kita tidak kekal di dunia ini, saudara. Apapun yang kita miliki itu semua akan tidak ada artinya, saudara. Dengan adanya wabah ataupun pandemi COVID-19 ini, tidak ada yang dapat menjadi satu andalan kekuatan dalam hidup saudara, kecuali kalau bukan karena Yesus yang menjadi kekuatan dasar yang teguh untuk saudara dan saya menghadapi akan pandemi COVID-19 di tengah-tengah bangsa kita, bahkan di wilayah kita ini saat ini, di provinsi yang kita cintai ini, Kalimantan Barat. Tidak ada yang dapat kita banggakan, tidak ada yang dapat menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari, saudara. Oleh karena itu kita tahu hidup kita cuma sementara di dunia ini. Hidup kita ini singkat. Dan dikatakan firman Tuhan katakan hidup manusia hanyalah seperti uap yang sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Ya, artinya kita di dunia ini hanyalah sementara. Ya, ada waktunya kita meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Bapa. Kapanpun waktunya, ya, kapanpun waktunya, hanya Tuhan yang tahu. Ini yang menjadi bagian untuk kita. Mengapa? Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita hidup di dunia ini cuma sementara. Jadi tidak ada yang dapat membanggakan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Sekalipun saudara punya latar belakang, saudara seorang pejabat, ya. Sekalipun saudara punya latar belakang, saudara seorang pengusaha. Sekalipun saudara punya latar belakang, saudara adalah seorang ilmuwan yang sangat pintar sekali dalam hidup saudara, ya. Tapi saya mau katakan bahwa
ketika saudara tidak mengandalkan Tuhan, ketika saudara dan saya tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, semuanya itu tidak ada artinya, saudara. Semuanya itu tidak ada artinya. Dan yang ketiga, alasan yang ketiga, saudara, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena kita cenderung dalam hidup kita, selalu manusia itu mau menyombongkan dirinya sendiri. Dan melalui pandemi COVID-19 ini kita belajar, saudara, siapakah kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita harus mengatakan bahwa aku dapat melakukan segala sesuatu di dunia ini karena aku. Ya. Saya bisa melakukan segala sesuatu di dunia ini karena saya punya segala sesuatu, baik kekayaan, baik jabatan dan sebagainya. Itu tidak dapat, saudara. Itu tidak dapat membawa saudara dalam satu keberhasilan. Ya. Melalui COVID-19 ini, melalui pandemi COVID-19 ini kita belajar juga, saudara, bahwa sehebat dan kuatnya kita di hadapan Tuhan, pintarnya kita, ya, punya pengalaman kita lebih daripada orang lain. Tapi kalau kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita rencangkan dan akan kita lakukan, semuanya itu tidak akan mencapai satu target keberhasilan yang kita inginkan. Tapi ketika orang yang melibatkan Tuhan adalah orang yang menyadari, orang yang melibatkan Tuhan adalah orang yang menyadari keterbatasannya sebagai manusia, melibatkan Tuhan dan menyerahkan perencanaannya pada Tuhan dan perbuatan baik. Dan jika seseorang mengetahui hal ini tetapi tidak melakukannya, firman Tuhan katakan, maka ia berdosa. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari melalui bagian firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Semakin hari demi hari, waktu demi waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita belajar bahwa betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena alasan yang pertama, karena kita ini adalah manusia yang terbatas. Dan alasan yang kedua, karena kita ini hidup cuma sementara di tengah-tengah dunia ini. Dan yang ketiga, agar kita tidak selalu menyombongkan diri kita, bahwa saya berhasil itu karena kita, saya berhasil karena diri saya sendiri. Tapi sebenarnya keberhasilan yang saudara dan saya miliki adalah itu karena Tuhan. Karena kita mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita melanjutkan hari demi hari ini. Ya, pemerintah katakan di rumah saja, lakukan segala sesuatu di rumah saja, dengan tentu dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Ketika saudara ada di rumah, ketika saudara berada di rumah, ketika saudara melakukan aktivitas baik pekerjaan, baik pelayanan di rumah, saudara bisa melakukan itu semua dan saudara bisa berhasil. Itu karena saudara dan saya, kita mengandalkan Tuhan. Mari terus kita andalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan jelas kata dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Itu firman Tuhan. Bukan kami hamba Tuhan yang mengatakan, tapi itu firman Tuhan. Itu bukan hanya cerita dongeng, itu bukan hanya perkataan biasa, tapi itu perkataan firman Allah yang berkuasa dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawakan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi satu kekuatan dalam hidup kita untuk kita memasuki hari-hari kita dengan penuh harapan pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan Engkau baik. Dan biarlah pagi ini kami boleh diberkati dan boleh belajar dari firman-Mu.
Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Kami belajar dan diajarkan untuk mengandalkan Tuhan terus dalam hidup kami. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang kami miliki di tengah-tengah dunia ini, tapi biarlah kami tidak tergantung hati kami dan harapan kami kepada harta dunia ini ataupun jabatan di tengah-tengah dunia ini. Tapi biarlah kami bergantung sepenuhnya, berharap sepenuhnya dalam mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, demikianlah perenungan singkat pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sampai ketemu besok di waktu yang sama, dan tentu hari yang baru yang kita terima daripada Tuhan ketika kita mengandalkan Tuhan. Amin firman Tuhan. Shalom.